Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, coba dibaca dan diperhatikan komen yang saya screenshotkan di layar, sobat-sobat. Komen dari yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Komennya, ya, 2 tahun yang lalu saya sopan kan. Nah, ya, saya kasar karena apa? Coba pikir. Kira-kira seperti itu komennya, sobat-sobat. Dan saya jawab, sedari awal Anda memang kasar. Lalu Anda bertanya, karena apa? Karena amalan bid'ah yang membuat hati keras, lisan menjadi kasar, bahkan kotor. Sobat-sobat, sepengingat saya, sang komentator ini selalu berkomen dengan kasar, dengan celaan, caci maki, bahkan tidak segan-segan menyebutkan nama hewan dan juga kata-kata yang kotor. Saya paham yang dia maksud kasar karena kenapa atau karena siapa. Dia ingin, ya, mengatakan awalnya dia sopan, tetapi akhirnya menjadi kasar itu karena konten-konten saya. Nah, padahal, ya, dalam konten-konten saya tidak pernah menyelipkan kata-kata yang kasar, apalagi kotor. Nah, lalu kenapa dia membalas dengan kata-kata yang kasar dan kotor? Nah, apa penyebabnya? Kalau dia mengatakan, atau katakanlah dia menganggap saya, konten-konten saya, atau mungkin komen-komen saya ketika merespon komennya yang membuat dia kasar, artinya dia ini pedomannya bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pernahkah Nabi berkata kasar, berkata kotor? Meskipun ketika beliau berdakwah itu tidak sunyi dari cercaan, cacian, makian, bahkan kata-kata yang sangat tidak beradab. Nah,
Apakah Rasulullah membalas? Ternyata tidak. Nah, jadi jelas ketika kita berkata kasar, berkata kotor, caci maki, mencela, ini sudah keluar dari sunnah Nabi. Bahkan sudah menentang peringatan Allah, larangan Allah di surat Al-Humazah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Apa yang menjadi pedomannya? Ketika dia berkata kasar dan kotor. Jelas ya, bukan dari Quran dan sunnah Nabi. Ya, meskipun ya sang komentator ini beragama Islam. Akan tetapi karena praktek keagamaannya sudah bercampur dengan amalan bid'ah, dan ketika diluruskan bahwa amalannya menyelisihi sunnah Nabi, pada saat itulah mereka akan emosi, meradang, dan mengeluarkan caci maki, celaan, dan tidak segan-segan berkata kasar dan kotor. Artinya amalan bid'ah inilah yang membuat ya sang komentator ini berkata kasar dan kotor. Sobat-sobat, hatinya menjadi keras, tidak lembut, sikapnya menjadi kasar. Padahal ya, orang sekasar apapun, misalnya seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nih, kalau di zaman kini, dia seorang preman, seorang yang kasar. Akan tetapi ketika dia mendapat hidayah Islam yang sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi, maka hatinya menjadi lembut. Kekasarannya menjadi terarah. Kekasarannya menjadi ketegasan untuk menegakkan yang hak dan mencegah, memberantas kebatilan. Jadi kalau kita sudah beragama Islam tetapi masih berkata kasar dan kotor, artinya ada yang salah dari yang kita amalkan, atau amalan yang kita lakukan selama ini menyelisihi sunnah Nabi, atau kita sudah terjerumus dalam amalan bid'ah sehingga membuat hati keras, lisan menjadi kasar dan kotor. Sobat-sobat, itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.